Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Hidayanti. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian yang berjudul Tingkat Preferensi, Kepuasan dan Persepsi Resiko Masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis. Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengembangkan produk obat tradisional dengan melakukan segmentasi pasar pada produk obat tradisional secara demografis dengan mengukur tingkat preferensi, kepuasan, dan persepsi risiko masyarakat yang nantinya dapat digunakan oleh para pengembang produk obat tradisional untuk menyusun kebijakan pemasaran dan menentukan target pasar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu konsumen hijau atau green customer. Green customer adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Dalam artian, konsumen hijau itu adalah sebutan untuk konsumen yang tidak hanya memperhatikan penampilan, mutu, dan harga dari suatu produk yang akan dibeli, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari produk yang akan dikonsumsinya. Apakah produk tersebut ikut melestarikan atau malah menimbulkan masalah bagi lingkungan? Maka dari itu, konsumen hijau mengkonsumsi produk bukan hanya untuk alasan terbuat dari bahan alami, tetapi juga meliputi perhatian mengenai masalah lingkungan. Untuk itu, konsumen yang berperan di sini adalah konsumen yang memiliki daya beli yang tinggi pula. Pendidikan, pekerjaan, pendapatan cenderung memiliki korelasi yang erat dan nyaris merupakan hubungan sebab akibat. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang meningkat ini menimbulkan adanya green customer yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai membuat konsep ramah lingkungan dalam pemasaran produknya melalui kegiatan green marketing. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang produk hijau. Apa itu produk hijau? Produk hijau adalah produk yang berwawasan lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebihan, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Salah satu produk hijau yang saat ini terus dikembangkan adalah produk hijau di sektor obat tradisional yang terdiri dari produk jamu, obat tradisional terstandar, fitofarmaka, dan termasuk salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia. Kunci keberhasilan dari green marketing adalah memahami konsumen produk-produk ramah lingkungan serta karakteristik mereka agar perusahaan dapat mengembangkan strategi, target, dan segmentasi yang baru. Pemasar perlu memasarkan produk mereka melalui segmentasi pasar berbasis gender yang akan memberikan keuntungan dan peluang bagi bisnis mereka. Sehingga kegiatan untuk lebih memahami konsumen hijau dan karakteristiknya sangatlah penting bagi para pengembang produk hijau untuk kepentingan targeting dan segmentasi pasar. Para peneliti sepakat bahwa sikap penerimaan konsumen terhadap produk hijau lebih mempertimbangkan faktor kepuasan dan kegiatan perusahaan yang tidak merugikan lingkungan, sehingga perusahaan perlu mengembangkan produk yang memiliki atribut selain keramahan lingkungan tetapi juga atribut produk yang bernilai tinggi untuk meningkatkan niat pembelian konsumen. Selain itu, salah satu kunci strategi pemasaran hijau adalah kredibilitas dan menurunkan persepsi risiko pelanggan dalam mengkonsumsi produk hijau dapat membantu untuk menurunkan skeptisisme pelanggan dan meningkatkan kepercayaan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa kepuasan terhadap produk hijau dapat berperan sebagai mediasi untuk membentuk persepsi risiko menjadi kepercayaan terhadap suatu produk hijau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhannya, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar.
Melalui segmentasi, perusahaan membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan dapat dijangkau secara efisien dan efektif dengan produk dan layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar. Faktor-faktor seperti gender, usia, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap minat beli produk hijau dalam rangka meningkatkan minat beli terhadap produk hijau. Faktor yang pertama yaitu faktor gender. Perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan laki-laki. Perilaku pembelian green product dapat menjadi konsep yang lebih relevan bagi perempuan karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan daripada laki-laki. Yang kedua yaitu faktor usia. Perilaku pembeli kelompok usia antara 18 hingga 24 tahun cenderung kurang menggunakan informasi yang terkandung dalam suatu produk untuk melakukan pembelian, sedangkan kelompok umur 25 tahun hingga 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada suatu produk sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Yang ketiga yaitu faktor jenis pekerjaan. Konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan konsumen dengan jenis pekerjaan lainnya. Yang keempat yaitu faktor tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk hijau. Yang kelima yaitu faktor tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk hijau pada konsumen di Malaysia. Karena dengan tingkat pendidikan yang baik, maka pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu akan lebih baik dan menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan pembelian produk hijau ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.